Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel favorit kita, tempat di mana kita belajar, berdiskusi, dan membahas soal-soal tentang kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal materi mengenai cara menghitung HPL, hari perkiraan lahir, HPHT, hari pertama haid terakhir, dan usia kehamilan. Di mana soal-soal mengenai materi ini sangat sering sekali keluar pada ujian kompetensi dan juga soal pada ujian CPNS bagi tenaga kesehatan. Langsung saja kita mulai pembahasan materi dan soalnya. Untuk materi yang pertama yaitu tentang HPHT atau hari pertama haid terakhir. Itu pengertiannya adalah hari pertama pada siklus menstruasi terakhir yang dialami seseorang. HPHT biasanya juga berhubungan dengan HPL atau hari perkiraan lahir atau hari tafsiran persalinan. Jadi dengan kita mengetahui HPHT, kita bisa memperkirakan kapan si janin akan lahir, tanggal berapa akan persalinan. Setelah kita mengetahui tentang HPHT atau tanggal HPHT dari seorang wanita, kemudian muncul juga tanda-tanda kehamilan pada wanita tersebut, kemudian kita bisa memperkirakan tanggal HPL atau tanggal hari perkiraan lahir dari bayi yang dikandungnya. Teman-teman bisa lihat ada dua rumus 1 dan rumus 2. Kapan rumus 1 dipakai, kapan rumus 2 dipakai, juga kita harus memahami agar tidak salah memakai rumus tersebut. Jadi takutnya kalau kita salah, maka nanti perkiraan tanggalnya juga akan jauh salah. Jadi kita harus memahami kapan memakai rumus yang pertama dan kapan memakai rumus yang kedua. Berikut ini adalah contoh penghitungan HPL. Teman-teman bisa amati yang ada di video adalah rumus 1. Rumus 1 digunakan jika HPHT ada di bulan Januari sampai Maret atau Januari, Februari, dan Maret. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Kita contohkan langsung pada aplikasi soal. Misalkan HPHT pada tanggal 21 Januari 2018, maka perkiraan tanggal persalinannya adalah sesuai rumus tahunnya tetap 2018, bulannya ditambah 9 karena bulan Januari tambah 9 jadi bulan 10 atau Oktober. Kemudian tanggalnya tadi di soal tanggal 21 sesuai rumus tanggal atau hari ditambah 7. Jadi 21 tambah 7 sama dengan 28. Maka perkiraan persalinannya adalah tanggal 28 Oktober 2018. Jadi hari atau tanggalnya ditambah 7, bulannya ditambah 9, tahunnya tetap. Rumus 1 berlaku untuk bulan Januari, Februari, dan Maret. Setelah teman-teman memahami rumus yang pertama, mari kita lihat untuk rumus yang kedua. Rumus kedua digunakan jika HPHT ada di bulan April sampai Desember. Ingat, April sampai Desember. Lalu bagaimana cara penghitungannya? Masih sama seperti penghitungan yang pertama, namun penjumlahannya dan pengurangannya berbeda. Kita langsung lihat pada soal. Jika HPHT ada di bulan Mei, ada di tanggal 1 Mei 2018, maka perkiraan tanggal persalinan adalah sesuai rumus karena HPHT-nya antara bulan April sampai Desember, maka menggunakan rumus yang kedua. Tahunnya ditambah 1, bulannya dikurangi 3, harinya ditambah 7. 1 Mei, tanggal 1 ditambah 7 menjadi tanggal 8. Bulan Mei, bulan 5 dikurangi 3, jadinya bulan Februari. Tahunnya 2018 ditambah 1 jadi tahun 2019.
Jadi HPL-nya adalah 8 Februari 2019. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang cara menentukan usia kehamilan berdasarkan tinggi fundus uteri. Langsung saja kita lihat pada soalnya. Seorang perempuan usia 20 tahun, G1, B0, A0, datang ke puskesmas untuk pemeriksaan awal kehamilan. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 120/75, denyut nadi 86 kali per menit, frekuensi napas 16 kali per menit, dan suhu 36,2 derajat Celcius. Tinggi fundus uteri pada setengah simfisis dan umbilikus. Berapa usia kehamilan pasien tersebut? Jadi pada soalnya cukup panjang, namun pertanyaannya atau poin pokoknya, data pokoknya ada di kalimat terakhir, yaitu tinggi fundus uteri pada setengah simfisis dan umbilikus. Lalu berapakah usia kehamilan berdasarkan tinggi fundus uteri tersebut? A. 14 minggu, B. 16 minggu, C. 20 minggu, D. 22 minggu, dan E. 24 minggu. Silakan teman-teman lihat gambar sesuai gambar, kemudian nanti teman-teman akan bisa menjawab soal tersebut. Jadi untuk tinggi fundus uteri seperti kita belajar pada Leopold 1, untuk setinggi simfisis atau setentang simfisis itu sekitar 8 minggu. Sedangkan jika 2 jari di atas simfisis itu sekitar 12 minggu. Kemudian jika setinggi umbilikus itu 20 minggu. Jadi kalau pertanyaannya tinggi fundus uteri pada setengah simfisis dan umbilikus. Setengah simfisis dan umbilikus. Kira-kira sekitar ya 16 minggu. Jadi untuk soal tersebut jawabannya adalah B, 16 minggu. Karena setengah antara simfisis dan umbilikus. Karena di simfisis itu 8 minggu dan umbilikus adalah 20 minggu. Kalau 12 minggu itu sekitar 2 jari di atas simfisis. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.